Saya sengaja melepas helm saya di depan kamera, musik, keamanan, dan secara pribadi menyerahkan seluruh rencana perampokan saya kepada direktur museum. Target saya adalah mutiara hitam senilai 2 miliar dolar. Saya tahu direktur yang ketakutan itu akan mengganti musik, kode keamanan, sehingga saya bisa diam-diam mengawasi seluruh kode tersebut dari luar museum. Saya mengamati musik ketika direktur yang sombong itu mengaktifkan setiap perangkat keamanan yang dirancang untuk mencegah pencurian dan mengerahkan pasukan khusus untuk menjaga mutiara tersebut sepanjang waktu. Sementara itu, saya sengaja membocorkan rencana saya kepada media, sehingga kerumunan orang dari seluruh Paris berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Ketika hitungan mundur mencapai 0, tidak terjadi apa-apa. Musik. Direktur baru saja menghela napas lega ketika tiba-tiba alarm mulai berbunyi keras. Menyadari bahwa ini pasti pekerjaan orang dalam. Polisi menyerbu masuk ke aula dan mulai memeriksa musik, wajah setiap anggota pasukan khusus, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat itu, saya sudah berhasil memasukkan kode keamanan yang baru dan melarikan diri. Musik. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Direktur memerintahkan pasukan untuk menutup semua pintu keluar. Saya melepas pakaian taktis saya dan berganti menjadi pakaian biasa. Tetapi ketika mencoba keluar, musik pasukan khusus akhirnya menangkap saya. Di depan semua orang, mereka memasukkan saya ke dalam sebuah van polisi. Begitu musik pintunya tertutup, saya langsung tertawa terbahak-bahak. Van polisi itu palsu dan salah satu kaki tangan saya yang mengendarainya. Dengan menggunakan sirene sebagai musik kedok, saya menghilang tepat di depan hidung polisi dan memulai rencana pelarian saya yang sebenarnya. Saya keluar dari van polisi palsu tersebut, musik, dan bersembunyi di sebuah gang sebelum memanjat ke atap sebuah gedung. Kemudian saya sengaja memperlihatkan diri musik kepada penembak jitu polisi untuk mengalihkan perhatian seluruh pasukan polisi kepada saya. Saya terus berlari melintasi atap-atap gedung sampai mencapai celah selebar 10 meter di antara dua bangunan. Musik. Saya mengumpulkan seluruh keberanian dan melompat. Tetapi saya gagal. Saya jatuh dari atap dan menarik perhatian semua orang yang berada di sekitar. Ketika polisi tiba, yang mereka temukan hanyalah topi fedora khas saya. Setelah menerima informasi dari seorang saksi, Inspektur Musik segera bergegas ke rumah sakit. Tetapi di sana dia menemukan saya terbaring tak bergerak di kamar mayat. Bahkan setelah menyentuh tubuh saya yang dingin, sang inspektur masih tidak percaya, Musik, bahwa kisah pencuri legendaris ini bisa berakhir seperti itu. Berita tentang kematian saya dengan cepat menyebar ke seluruh musik dunia, dan pemakaman saya dimulai sesuai jadwal. Beberapa saat sebelum pemakaman terakhir, sang inspektur menghentikan musik peti mati dan memerintahkan agar jenazah dikeluarkan untuk pemeriksaan sekali lagi. Di tengah amarah, hinaan, dan kesedihan keluarga saya, tutup peti mati musik perlahan dibuka. Namun, ketika inspektur melihat tubuh tak bernyawa di dalamnya, dia merasa sangat malu musik dan pergi dengan penuh kehinaan. Saat bunga-bunga terakhir jatuh ke atas makam, saya membuka mata. Dengan menggunakan peralatan saya membuka musik panel rahasia di bawah peti mati dan merangkak melalui sebuah terowongan yang sudah digali sebelumnya, hingga akhirnya melarikan diri menuju musik kebebasan. Sebenarnya saya telah memilih lokasi palsu ini dengan hati-hati 2 minggu sebelumnya. Saya menggunakan kanopi jendela dan jaket dengan kantong udara tersembunyi untuk mencegah musik cedera serius saat saya jatuh ke tanah. Setelah itu, para kaki tangan saya membawa saya ke kamar mayat. Di sana, dengan menggunakan musik semprotan pendingin, saya memalsukan kematian saya tepat di depan hidung sang inspektur. Sekarang, seluruh dunia percaya bahwa saya telah meninggal, dan mutiara hitam senilai 2 miliar dolar itu secara resmi menjadi milik saya untuk selamanya, tanpa meninggalkan satu pun petunjuk.